Kali ini saya masih bersama Teh Silmi yang merupakan salah satu peserta untuk Putri Indonesia Jawa Barat. Betul. Mudah-mudahan terpilih. Amin, ya. Bapak. Dan kita ingin Terima kasih. dukungannya dari semua warga Kabupaten Bandung. Ini adalah kebanggaan kita semua untuk nantinya bisa ada di kancah nasional. Tapi tentu saja dukungannya sangat diperlukan oleh Teh Silmi ya. Bagaimana? Betul. Sekali lagi kita ingatkan untuk mendapatkan dukungan dari warga Kabupaten Bandung. Betul. Baik, semuanya untuk mendukung saya yaitu dengan cara voting di Instagram @officialputriindonesia dan Yang ada di bawah ini. yang ada di bawah ini. Dan juga jangan lupa cari namanya Silmi Sabila. Di situ ada barcode yang bisa kalian scan, barcode kris ya, kalian scan aja. Mau pakai digital payment apapun bisa, pokoknya gitu. Saya sendiri ingin menjadikan terutama ya Kabupaten Bandung itu punya sosok pemuda-pemudi yang memang patut untuk dijadikan role model gitu ya Pak ya. Hatur nuhun Bapak AA. 5, 4, 3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya kembali di acara Cermin Cerita Menginspirasi. Dan saat ini jarang-jarang kita kedatangan tamu wanita muda cantik ya. Biasanya asa kumahnya gitulah pokoknya ya. Pokoknya mah gitulah para pria-pria agak kuluh sedikit gitu ya. Tapi sekarang luar biasa. Ini lebih bright ini studio kita kali ini. Tepuk tangan untuk Teh Silmi. Banyak Bapak, terima kasih banyak. Ya, Teh Silmi ini saat ini sedang mengikuti Putri Indonesia Jawa Barat. Saat ini masih berkompetisi. Betul. Sampai dengan nanti hari Minggu ditentukan siapa nanti yang berhak menjadi pemenang Putri Indonesia Jawa Barat untuk dikirim ke Putri Indonesia Pusat. Ya, nasional ya Pak. Nasional. Betul ya. sekali. Kita dukung terus. Cara dukungnya gimana? Dukungnya tinggal langsung saja masuk ke Instagram @officialputriindonesia atau dengan cara scan barcode barcode QRIS-nya begitu Pak. Oke, itu caranya ya. Ya. Nah, sekarang kita ingin dengar pengalaman dari Teh Silmi dari mengikuti kontestasi ini. Betul. Seperti yang kita tahu ya. Ya, untuk Anda yang belum tahu, saya kasih tahu nih. Jadi Teh Silmi ini merupakan juara 2 Jajaka Mojang se-Kabupaten Bandung 2019. Betul sekali. Nah, pengalaman apa yang didapatkan di event itu? Di Mojang Jajaka saya banyak sekali ya Pak pengalamannya, mulai dari public speaking, ilmu tentang pariwisata dan budaya, kemudian hal-hal yang mungkin belum pernah saya dapatkan sebelumnya, seperti bertemu dengan pejabat seperti Bapak gitu kan, yang sangat luar biasa sekali tentunya ya. Terus untuk pejabat lain juga kan pasti agak susah ya bertemu dengan pejabat-pejabat besar gitu. Jadi banyak teman juga dan banyak rekan juga gitu seperti itu. Oke, jadi lebih banyak relasi. Betul. Terus pengalaman-pengalaman yang membuat apa ya kualitas diri kita jadi ikut Lebih ingin meningkat juga. Betul sekali, ya. ya. Nah, dari Jajaka Mojang terus kemudian mengikuti kontes ini. Ya. Sebenarnya apa yang Teh Silmi ingin dapatkan dari kontestasi ini ya? Terus kemudian bagaimana misi dari Teh Silmi membawa Kabupaten Bandung ke luar sana ya, karena kita udah bicara provinsi dan nasional. Nah, apa yang dipersiapkan dan menjadi angan-angan dari Teh Silmi? Saya sendiri ingin menjadikan terutama ya Kabupaten Bandung itu punya sosok pemuda-pemudi yang memang patut untuk dijadikan role model gitu ya Pak ya. Dengan visi misi saya juga. Jangan Bapak atau Akang aja. Oh iya Akang. Jadi role model. Kenapa? Karena biar Kabupaten Bandung itu lebih dikenal lagi se-Jawa Barat ataupun
dengan provinsi manapun gitu kan, baik itu terkait budaya ataupun pariwisatanya ataupun ekonomi kreatifnya juga gitu Pak ya, seperti itu. Jadi saya punya misi dan visi seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari potensi yang ada di Kabupaten Bandung, Betul. apa nih kira-kira yang saat ini perlu dievaluasi? Betul. Dan untuk kedepannya bagaimana agar geliat ekonomi kreatif, pariwisata ini bisa meningkat lagi? Oh gitu, menurut saya mungkin lebih ke infrastruktur, tapi sekarang saya lihat infrastruktur 2 tahun ke depan, 2 tahun ke belakang ini sangat mencuat juga ya Pak ya, karena mungkin infrastrukturnya lebih berkembang lagi, kemudian sekarang udah ada jalan tol, itu membuat akses semua orang itu bisa lebih lancar lagi, karena yang namanya pariwisata itu atau suatu tempat itu harus bisa didatangi dengan cara yang mudah seperti akses jalan tol tadi gitu ya Pak ya. Kemudian untuk masalah hal yang sumber daya alamnya juga harusnya lebih dikuak lagi, seperti contohnya air di Kabupaten Bandung itu bagus Pak, untuk volumenya juga sangat banyak, jadi kecil kemungkinan ketika orang itu mendapatkan air yang sedikit, semua orang pasti kebagian air. Nah dengan seperti itu kita harusnya bisa menjaga lingkungan gitu ya Pak ya. Contohnya air bersih itu sendiri, biar warga atau masyarakat setempat itu bisa hidup dengan sejahtera, kemudian bisa sehat, terhindar dari segala penyakit dan lain sebagainya. Karena memang kalau dilihat dari pariwisata memang sudah bagus, tapi mungkin hal yang berbentuk berbau lingkungan juga harus kita up lagi gitu Pak. Oke, dan memang kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Luar biasa sekali. Dan sebagai informasi, Teh Silmi juga punya bisnis nih dalam bentuk air yang sudah tentunya ini sudah higienitasnya terjamin gitu ya, karena dari potensi sumber daya alam tadi ya. Ya memang seperti kita tahu sebetulnya sumber mata air itu sangat besar ya di daerah Kertasari, Ranca Bali ya, itu juga memang, tapi investasinya juga besar. Nah mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dibuat sebuah formula ya dengan Perda sehingga bisa mendatangkan investor, mereka nyaman di sini dan bisa narik air begitu panjang itu kan bukan satu hal yang mudah dan perlu investasi besar. Insya Allah lah kedepannya tentu ya dari anak-anak muda juga nih ya, seperti Teh Silmi ini yang juga pastinya memiliki kontribusi untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan ini ya. Memang dilematis ya ketika kebutuhan air bersih tinggi, tapi masyarakat banyak yang masih kekurangan air ya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita bisa mendapatkan teknologi yang baik dan investasi yang aman, nyaman untuk para investor yang hadir datang ke Kabupaten Bandung. Nah, nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi mengenai bisnis-bisnis apa aja sih yang dijalani oleh Teh Silmi ini. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Cermin, cerita menginspirasi. Kembali bersama kami di Cermin, cerita menginspirasi. Masih bersama Teh Silmi. Pokoknya saya panggil Teh aja ya, walaupun usia jauh lebih muda dari saya. Ini saya ingin lebih kenal saja ya, dan juga mungkin di luar sana ini sahabat-sahabat kita di Kabupaten Bandung ada yang ingin juga sama seperti Teh Silmi ya, bagaimana sih caranya untuk bisa ikut di dalam sebuah kontes yang besar seperti ini. Apa sih yang harus ditempuh ya, kiat-kiatnya seperti apa? Mungkin untuk putra-putri daerah ya tentunya untuk mengikuti ajang Putri Indonesia ini lebih ke kalian harus punya visi dan misi dulu. Apa sih
yang jadi visi misi kalian untuk ingin menjadi Putri Indonesia sendiri. Tetapi di sisi lain kalian juga harus punya kayak biografi ataupun pengalaman yang sangat banyak gitu, sehingga dari sejak muda diharuskan untuk selalu mengikuti perlombaan apapun, mengikuti seminar ataupun apapun gitu ya yang berbentuk dengan pengalaman untuk diri sendiri, sehingga itu bisa menjadi biografi atau pengalaman kita di masa yang akan datang gitu. Jadi kayak saya dulu nih, sebelum ikut Putri Indonesia ini, saya tuh dari sejak SMA Pak, saya selalu ikutan kalau ada fashion show. Walaupun saya memang bukan seorang model sebenarnya ya, karena saya tidak pernah les model juga. Tapi alhamdulillah SMA itu saya juara 2 model gitu kan di SMA Soreang tentunya. Terus, ya betul. Kemudian Negeri 1 Soreang. Negeri 1 Soreang. Kemudian untuk yang selanjutnya saya pas masuk kuliah di S1 Teknik Pertambangan Unisba. Saya juga, iya betul, pertambangan. Saya juga ikut Desi. pertambangan umum Pak. Umum. Iya, kayak eksplorasi batu bara kayak gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya pas saya masuk ke perkuliahan, saya juga ikutan fashion show di kampus. Ternyata saya juara 2 juga di kampus. Bentar. Antara model, Iya. ya, art ya, Iya. dengan pertambangan. Oh iya. Ini, memang seneng dengan hal-hal yang berbau teknik atau kenapa? Apa yang motivasi ke sana? Saya itu sebenarnya anaknya agak sedikit tomboy gitu Pak, jadi kayak nggak cewek-cewek banget gitu, tapi senangnya tuh hal-hal yang berbau tantangan gitu Pak. Jadi kayak hal-hal yang menantang tuh saya suka, jadi saya masuk pertambangan. Terus juga saya seneng kalau belajar tentang alam. Sedangkan di pertambangan itu kan belajar tentang batuan, alam dan lain sebagainya yang ada di permukaan bumi ataupun di bawah permukaan bumi gitu kan. Menyukai tantangan. Iya. Seperti itu. Dan harusnya masuk STM kali ya. STM cowok semua ya, tapi Ada juga kan kayak Nisa Sabian. oh Dia gitu. Masuk STM. STM ya? Dia masuk Saya baru STM. tahu malah. Tapi mungkin pada akhirnya mengetahui potensinya di mana Iya. ya, setelah lulus SMA Betul. dan masuk ke tambangan itu Iya, ya. betul. Dan akhirnya juga relate juga dengan bisnisnya. Iya. Eksplorasi Iya. sumber daya alam. air ya. Sumber daya air. Iya betul. Oke, kalau kita bicara mengenai suksesi seseorang ya, apa sih sebetulnya yang menjadi cita-cita dari seorang Silmi ini? Oh gitu. Untuk cita-cita sendiri sebenarnya saya simple sih Pak, kayak saya pengen jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu aja sih. Jadi apapun kesempatan yang saya dapat ambil di hari ini, besok atau nanti, itulah mungkin yang bisa menjadi menjadi Modal kita, modal menjadi saya kekuatan kita. untuk bisa menjadi bermanfaat bagi orang banyak aja sih gitu. Oke, tadi Teh Silmi menyampaikan bahwa profil itu penting ya. Betul sekali. Jadi ketika kita mengambil satu kesempatan, kita harus mengisi dulu gitu. Betul Kita harus sekali. mengupgrade dulu Iya. sehingga layak untuk Betul. mendapatkan penilaian Betul, gitu ya. iya. Ini menarik sekali karena memang banyak di antara kita ya, anak-anak muda, pengalaman saya dulu lah, saya Iya. waktu lulus SMA tuh saya seperti bingung mau ngapain Iya. gitu ya, dan belum menemukan identitas Betul. gitu ya. Salah satunya adalah dengan bagaimana mengupgrade diri Mengupgrade itu ya. diri, iya betul sekali. Sehingga kita lebih mudah untuk mengenali kita Iya. maunya ke arah mana Iya, gitu ya. betul. Nah, saat ini gimana nih, bisnisnya sudah jalan dan profitable dong ya? Alhamdulillah bisnisnya jalan dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2022 ya Pak ya. Alhamdulillah juga respon masyarakat setempat juga baik karena memang air yang saya produksi ini memang air heksagonal Pak. Nah, selain bisnis ini, apa yang saat ini menjadi kegiatannya Teh Silmi? Saya merupakan salah satu karyawati BUMN. Kemudian saya juga merupakan MC ketika ada event yang baik itu formal ataupun non formal juga saya MC Berarti juga. karyawan daily-nya jam kerja Iya. Senin sampai dengan Jumat itu betul. di kantor? Di kantor. Tapi kalau Office hour ya jadinya iya ya? betul sekali. Gimana bisa menjalankan bisnis ini, terus kemudian Iya. ikut kompetisi-kompetisi?
MC juga, Iya. gimana ngatur waktunya? Ngatur waktunya ya mungkin saya lebih ke ngatur posisi, kayak misalkan kayak saya lagi kerja nih, tapi di kantor itu misalkan ada orang kantor pusat meminta saya untuk menjadi MC, ya saya tinggalkan dulu, tapi saya meminta izin dulu kepada kepala bagian saya, kemudian saya jadi MC. Kalau untuk air sendiri memang sudah ada karyawan di rumah, jadi saya tinggal memonitor aja tiap hari seperti apa, Iya, kemudian seperti itu Pak. Oke, jadi semua dijalani Iya. dengan maksimal ya. Sampai Iya. saat ini masih aman ya? Aman Pak, aman, Oke. terkendali. Nah, balik lagi ke soal bisnis ini. Siap. Apa kendala-kendala di awal yang ditemui oleh Teh Silmi? Kendala di awal mungkin untuk perizinan ya Pak ya, karena yang namanya air itu kan air bersih sama air yang bisa diminum itu beda ceritanya kan. Kalau air bersih itu bisa dipakai mandi, itu bersih juga kan, asal warnanya itu tidak berwarna, tidak berbau, itu bisa dipakai mandi. Tapi kan kalau air minum sendiri kan harus tidak berwarna, tidak berbau, dan juga mineral-mineral yang ada di dalamnya itu harus sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh dinas kesehatannya sendiri gitu kan. Jadi lebih baik ngurusin mata air daripada air mata. Kalau kamu hanya menghabiskan waktu dengan baper-baperan dan putus cinta dan sesuatu yang tidak produktif, Iya. kamu telah menyia-nyiakan waktu yang Iya, Tuhan betul. berikan. Ya, Betul jadi sekali. Teh Silmi ini perlu menjadi inspirasi ya bagi semuanya, bahwa waktu yang diberikan Tuhan itu harus dimanfaatkan sebaik Iya, betul mungkin. sekali, harus Oke, kita dimanfaatkan. akan lanjutkan obrolan yang menarik ini ya dari Teh Silmi ini yang ternyata banyak sekali pengalamannya. Tapi tentu saja sesaat lagi tetap di Cermin, cerita menginspirasi. 5, 4, 3, 2, 1, action! Ya, warga Kabupaten Bandung dan juga teman-teman di semua daerah di Indonesia, atau mungkin juga yang ada di Malaysia, di Singapura, di London, ada nggak yang nonton? Yang kembali bersama kami di Cermin Cerita Menginspirasi. Kali ini saya masih bersama Teh Silmi yang merupakan salah satu peserta untuk Putri Indonesia Jawa Barat. Betul. Mudah-mudahan terpilih. Amin, ya. Bapak. Dan kita Terima ingin kasih. dukungannya dari semua warga Kabupaten Bandung. Ini adalah kebanggaan kita semua untuk nantinya bisa ada di kancah nasional. Tapi tentu saja dukungannya sangat diperlukan oleh Teh Silmi ya. Iya, Bagaimana betul. sekali lagi kita ingatkan untuk mendapatkan dukungan dari warga Kabupaten Bandung. Betul. Baik, semuanya untuk mendukung saya yaitu dengan cara voting di Instagram @officialputriindonesia dan Yang ada di bawah ini. yang ada di bawah ini. Dan juga jangan lupa cari namanya Silmi Sabila. Di situ ada barcode yang bisa kalian scan, barcode kris ya, kalian scan aja. Mau pakai digital payment apapun bisa, pokoknya gitu Bapak. Iya. Oke, ini berbayar ya berarti ya? Iya, betul sekali. Berbayar tapi kan nggak mahal. Nggak mahal. Terserah Ini mau salah berapa satu juga. bentuk Iya, dukungan betul. untuk perwakilan kita dari Kabupaten Bandung. Betul sekali. Oke, apa yang dipersiapkan untuk nanti hari Minggu mengikuti kompetisi untuk mendapatkan juara Betul. se-Jawa Barat? Boleh. Untuk itu sendiri saya sudah mempersiapkan pertama ya mental ya Pak ya. Karena mental itu harus. Betul. Karena setiap orang kan punya mentalnya sendiri, baik itu mentalnya itu rendah atau tinggi, tapi harus di tengah-tengah aja mungkin ya Pak ya, jangan terlalu ambisius juga mungkin. Terus yang kedua, kita juga harus tahu tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kebangsaan, kemudian tentang lingkungan ataupun tentang pariwisata di daerah Jawa Barat itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya mungkin karena ini pigeon ya Pak ya, jadi kita harus bisa menjadi role model, dan juga kita harus punya moto kayak beauty, brain, and behavior kayak gitu ya Pak ya. Untuk itu juga saya mempersiapkan kemarin, 2 hari kemarin sudah mempersiapkan kayak jalan catwalknya seperti apa, harus
bagus kan untuk jalannya sendiri, jangan sampai kita jalan itu tidak seperti perempuan pada umumnya. Karena memang namanya pigeon ya. Iya, betul. Tentu harus persiapkan semuanya. Iya. Artinya itu pigeon itu naon dan Pigeon. kontes kecantikan. Iya, Ya. kontes kecantikan. Ya, oke. Apa yang ingin dipersembahkan untuk warga Kabupaten Bandung dengan begitu banyak pengalamannya Teh Silmi? Iya. Aduh, saya punya harapan agar Kabupaten Bandung begini. Betul. Apa? Baik, terima kasih AA atas pertanyaannya. Untuk warga Kabupaten Bandung sendiri, saya ingin semua pemuda-pemudi Kabupaten Bandung punya semangat yang tinggi, kemudian bisa lebih aware lagi terhadap lingkungannya ataupun pariwisata dan budayanya, sehingga pariwisata dan budaya di Indonesia atau di Jawa Barat sendiri tidak tutup atau punah gitu kan. Karena mungkin pasti ada budaya lain yang masuk ke daerah kita juga kan. Kita sebagai putra-putri daerah juga harus bisa memanfaatkan itu, harus bisa menjaga kebudayaan dan pariwisata kita sehingga bisa menjadikan Indonesia ataupun Jawa Barat terhadap tingkat perekonomiannya lebih meningkat lagi juga gitu Pak. Oke, jadi berpengaruh terhadap sektor ekonomi, Iya, faktor ekonomi. kreatif, Iya. dan tentu jati diri atau identitas Jati diri, iya, betul. kita ya sebagai warga Jawa Barat, Iya. sebagai warga Kabupaten Bandung khususnya, itu juga bisa muncul di permukaan. Betul sekali. Wah, niat yang baik sekali. Mudah-mudahan sukses untuk Terima nanti kasih, AA. hari Minggu ya. Iya, hari Minggu, ini, iya. Tanggal 16 Januari 2022. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung berhasil Amin. mewakili Jawa Barat nantinya. Amin. Jangan lupa dukungannya dari semua untuk Teh Silmi. Oke? Iya, oke. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari pertemuan ini. Betul. Ini adalah salah satu inspirasi kebanggaan warga Kabupaten Bandung. Ya. Jika ada salah-salah Salah kata ya. mohon dimaafkan. Mohon maaf. Ya, salam untuk keluarga di rumah, jaga lingkungan dan tetap semangat, Betul. sehat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, hatur nuhun Bapak, AA, hatur nuhun pisan atas segalanya.